Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sobat Kairos yang terkasih, hidup hanya sekali di dunia ini. Lahir, masa kecil, remaja, muda, tua, hingga masa tua yang tidak ingat lagi siapa dia dan siapa-siapa kalau Tuhan izinkan hidup tua seperti itu. Di masa hidup kita itulah kita melihat, mendengar, merasakan, mengalami, dan mungkin menjadi bahagian cerita kehidupan yang diceritakan atau menceritakan yang indah, yang manis, pahit, susah, derita, dan lain-lain. Termasuk penjarahan kehidupan beriman. Percaya kepada Tuhan. Adakah kita sebagai orang beriman di tengah-tengah dunia yang penuh cerita yang tak kunjung habis dituliskan, dikabarkan, diwartakan melalui medsos, Instagram, WA, YouTube, TV, masa sekarang dengan like, share, klik dan subscribe hingga viral. Dalam renungan kita hari ini ada 3 hal. Pertama, saudara-saudara, hidup kita sehari-hari menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa yang kita jalani, apa yang kita alami dan katakan, apa yang kita lakukan, yang kita buat, kita kerjakan, ini sebenarnya sudah menjadi kesaksian siapakah kita. Dengan sapaan, ucapan, ungkapan, perilaku, pekerjaan, pergaulan kita sudah menjadi bahagian yang tidak lepas dari gaya hidup, perilaku orang-orang percaya, pengikut Yesus. Jika kita hidup hanya sekali di dalam dunia ini, apakah kita sudah bersaksi? Apakah hidup kita menjadi kesaksian untuk Yesus Kristus kepada orang lain? Dan tentang kehidupan yang kekal, yang telah dipersiapkan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Adakah kehidupan yang kekal? Hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga kelak. Kita bisa bersaksi dengan berbagai bentuk dan cara melalui kehidupan kita sehari-hari dan pelayanan kasih. Tetapi kita perlu juga bersaksi dengan ungkapan dan perkataan siapakah Yesus Kristus. Kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan yang kita dengar, yang kita percayai. Tetapi dapat pula bersaksi dengan membagikan pengalaman hidup kita bersama Kristus kepada orang-orang lain. Yang kedua, kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersaksi, orang lain pun ikut menghayati, mengalami keindahan hidup bersekutu dengan Allah Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus selama hidup di dunia ini. Apa yang kita saksikan tidak harus peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pengalaman sederhana pun bersama dengan Tuhan, bila disaksikan dengan setia, bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan, pemeliharaan, kebaikan, kasih, dan anugerah Allah yang kita alami bisa kita bagikan kepada orang-orang lain. Bukan hanya kehidupan yang lancar, sukses, dan berhasil yang bisa kita saksikan. Tetapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit juga dapat kita bagikan. Pergumulan yang kita alami membuat kita sabar, tabah, dan tekun karena kita memiliki Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada menuntun kita. Yang ketiga, bersaksilah dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, dengan benar kesaksian yang kita sampaikan dengan ketulusan, jujur,
dan benar. Bukan yang dibuat-buat ataupun dibesar-besarkan supaya hebat, supaya luar biasa, biar viral. Siapa kita? Sehingga bukan Tuhan menjadi subjek pemberitaan yang viral. Bukan isi kesaksian atau khotbah kita menjadi viral. Menjadi kesaksian dan pengkhotbah yang diagung-agungkan. Tujuan kita bersaksi bukanlah untuk memegahkan diri kita, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kebanggaan kita, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga orang lain percaya Tuhan, sehingga kesaksian mendatangkan bermanfaat bagi banyak pihak. Dengan bersaksi, orang-orang lain percaya dan dapat saling menguatkan dan saling membangun, saling percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan mereka percaya. Dengan adanya kesaksian orang-orang beriman, diharapkan agar orang-orang berdosa pun dapat berpaling dari jalannya yang sesat ke jalan yang benar. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat seperti domba yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 7. Orang-orang bersaksi pun akan mengalami sukacita yang besar. Sobat Kairos yang terkasih, marilah kita saling bersaksi tentang kehidupan yang kekal ada. Sungguh kita bersama Bapa dan Yesus Kristus sungguh indah membagikan firman Tuhan dan pengalaman hidup di dalam Kristus kepada orang-orang lain. Biarlah orang-orang lain pun dapat menghayati dan mengalaminya. Kita bersaksi, orang-orang lain dapat bersama-sama kita beroleh persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang terkasih. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.